alam ini luas, sementara bumi ini kecil. Mengapa Allah peduli dengan bumi yang kecil ini yang ada manusia di dalamnya? Padahal kalau dibandingkan bumi ini dengan semesta yang ada bisa dilihat hari ini oleh manusia sendiri, sungguh bumi ini adalah ibaratkan satu titik debu adanya. Kita saja naik pesawat terbang, lihat rumah di bawah itu seperti setitik debu. Padahal rumah itu dibangun oleh seseorang dari sejak dia muda sampai pensiun baru selesai. Tapi lihat dari atas cuma setitik debu saja. Bumi ini juga kalau dilihat dari luar dibandingkan dengan semesta alam yang terlihat bukan yang enggak terlihat, itu adalah hanya setitik debu juga di jagat raya. Kok Allah begitu peduli sama bumi ini? Kenapa Allah harus peduli dengan bumi ini? Ya, dengan ada manusia di dalamnya juga. Nah, ini menjadi pertanyaannya. Ini pertanyaan muncul dari orang yang menganggap bahwa kehidupan manusia, keberadaan kita manusia ini sia-sia adanya, enggak begitu penting. Mereka yang tidak memiliki arah hidupnya, tidak memiliki makna dalam hidupnya, maka ketika dia melihat bahwa alam jagat semesta yang luas, dilihat bumi yang tidak ada apa-apanya, semakin kuat dalam keyakinan dia bahwa hidup ini memang enggak ada apa-apanya. Siapalah kita ini dibandingkan dengan jagat ini? Maka ini kemudian dipertanyakan, ya, kalau memang agama ini benar, ya, Tuhan itu ada, ya, apa artinya manusia yang kecil ini di atas bumi yang kecil ini? Kenapa Tuhan harus peduli sedangkan Tuhan menciptakan semuanya ini? Nah, baik saudaraku yang dimuliakan Allah, kami akan jawab beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Bahwa orang yang bijak berpikir enggak melihat sesuatu itu dengan besar kecilnya. Besar kecilnya daripada massa. Besar kecilnya daripada berat sesuatu itu. Apakah bagi saya seorang anak kecil dengan seorang yang sumo misalkan, pemain sumo, olahraga sumo, ya. Saya punya seorang anak yang satu lagi ini pemain sumo. Mana lebih saya sayangi anak saya yang kecil yang masih belum mampu untuk berjalan dengan pemain sumo ini yang besar? Apakah saya menghargai orang, menyayangi orang itu dengan melihat kepada besar tidaknya dia? Itu menjadi perhatian saya? Kan enggak. Seorang yang bijak, dia tidak melihat kepada besar kecilnya sesuatu baru kemudian dia perhatikan. Itu akal bijak mengatakan demikian. Sesuatu itu tidak bisa diukur dengan besar kecilnya. Seorang raja misalkan, umpamakan saja juga. Seorang raja, dia memiliki banyak pengawal, begitu juga banyak menteri-menteri, begitu juga banyak kekuasaan dia, tanah yang banyak, kekayaan dia yang banyak. Ibaratkan Sultan Brunei lah misalkan, semua negeri itu milik dia. Banyak orang-orang pintar di luar sana yang mau mempertahankan negerinya, tapi dia sangat peduli dengan seorang anaknya yang masih kecil, sultan ini misalkan. Anaknya yang masih kecil, bahkan dia tulis sebuah wasiat untuk anaknya itu. Lebih dia perhatikan anaknya ketimbang daripada menteri-menteri yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat itu, yang hitam legam besar lagi. Kenapa Tuan Raja terlalu peduli kepada anak kecil Tuan Raja yang belum tahu apa-apa dengan seorang menteri dan ribuan menteri yang hebat-hebat dan orang-orang cerdas di dalam negeri ini? Kan kita enggak bilang begitu. Umur itu, perhatian itu enggak diukur dengan cerdas, dengan banyaknya orang, dengan sedikitnya orang, bukan begitu. Orang yang bijak enggak mengukur dengan cara demikian, enggak melihat sesuatu itu dengan kacamata itu. Ini pertama harus kita sampaikan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menjadikan bumi ini di dalamnya ada inni ja'ilun fil ardi khalifah, kita katakan itu sudah kehendak Allah untuk menjadikan di bumi ini adanya khalifah, dan khalifah itu berupa wujud manusia. Itu sudah kehendak Allah. Kita tidak mempertanyakan. La
La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak dipertanyakan tentang tindakan dan perbuatan Allah, tetapi kitalah yang akan dipertanyakan oleh Allah. Itu aja perlu kita pahami. Kita tidak mempertanyakan itu. Dan perlu pahami bahwa sesuatu itu diperhatikan bukan karena besar kecilnya. Ya. Seseorang kalau dia cerdas, kalau dia baik, itu lebih berharga bagi saya ketimbang ramai orang tapi jahat. Ya, mana lebih berharga? Lebih berharga ini. Baik. Kemudian juga kita tahu ada gajah misalkan. Saya pertajam lagi ini. Ada gajah. Ada virus. Mana lebih kita perhatikan gajah dengan virus? Coba bilang. Sekarang nih jawab nih. Hari ini, saat ini jawab. Mana lebih penting gajah dengan virus? Jawab. Jawab orang-orang. Mana lebih penting gajah dengan virus? Hari ini yang menjadikan dunia kita seperti ini kan virus yang nggak nampak, bukan gajah yang besar itu. Sesuatu itu nggak diukur dengan ukuran. Bumi ini juga begitu. Kita nggak mengukur, ya Allah, kenapa Engkau perhatikan bumi yang remeh-temeh ini ketimbang dengan jagatmu yang luas? Untuk apa Engkau perhatikan ini? Nggak ada gunanya Engkau perhatikan ini. Persis sama seperti kita bilang bahwa manusia nggak usah perhatikan virus itu, gajah yang penting itu, yang besar-besar itu, yang main di hutan belantara itu kita perhatikan. Enggak, perkara itu nggak diukur dengan besar kecil, tapi sebenarnya diukur dengan pengaruhnya. Pengaruhnya itu mana yang lebih besar. Nah, maka kita sampaikan juga, Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat ke-14. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardi min ba'dihim liyandura kaifa ta'malun. Dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah, penerus bumi ini setelah mereka, agar dia melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat. Itu yang Allah mau tahu dari kita. Itu yang Allah ingin lihat dari kita. Allah menjadikan kita khalifah yang terus menerus di muka bumi ini silih berganti. Walaupun kecil adanya ini, walaupun kita seperti ini makhluknya kita ini, ya, Allah ingin melihat linandura kaifa ta'malun, supaya Allah melihat bagaimana kalian ini berbuat, kalian ini berkelakuan, bagaimana, apa yang akan kalian buat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menjadikan kematian dan kehidupan agar dia mencoba kalian, ya, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Udah, Allah menghendaki dari kita seperti itu, maka Allah perhatikan kita. Begitu juga dalam surat Ahzab ayat ke-72, ya, Allah sampaikan bahwa kalau sesuatu kita pikir, ya, diukur dengan besar kecilnya, maka perintah Allah itu lebih pantas diemban oleh langit, lebih pantas diemban oleh gunung, lebih pantas diemban oleh bumi. Kenapa? Mereka lebih besar daripada kita. Lalu Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal arda wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Kami telah kemukakan amanah ini kepada langit-langit, kemudian kepada bumi, kemudian kepada gunung. Mereka semua enggan untuk menerima amanah ini, dan diterima amanah ini oleh manusia. Tidakkah manusia menjadi perhatian? Tidak pantas dia menjadi perhatian Tuhan. Dia yang menerima amanah daripada Allah. Persis seperti, maaf, ini hanya contoh saja ya. Contoh, enggak membuat permisalan Tuhan dengan makhluk, enggak. Persis seperti seorang raja yang peduli kepada anak kecilnya karena dia yang akan mengemban sebagai orang yang meneruskan titah kerajaannya. Dia enggak peduli dengan banyaknya menteri-menteri di sana, panglima-panglima di sana. Lebih dia peduli yang kecil ini, yang masih belum bisa ngomong. Kenapa? Ini pewaris tahta kerajaannya. Contoh misalkan. Yang kan nggak diukur, nggak ada bilang bahwa Tuan Raja, untuk apa anak kecil ini? Itu ada yang cerdas-cerdas menteri-menterimu itu. Ada panglima-panglima yang hebat-hebat. Untuk apa anak kecil yang belum bisa ngomong? Kan nggak begitu. Ini yang akan membawa titah kerajaan, yang mewariskan kerajaan semua itu.
Itu umpama. Jadi enggak diukur dengan besar kecil. Manusia ini menerima amanah daripada Allah dan Allah ingin melihat kepadanya bagaimana dia berbuat, siapa yang lebih baik amalannya. Itu yang paling penting kita perhatikan. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, walaupun engkau tinggal di atas bumi yang setitik debu di angkasa luar, walaupun engkau adalah tidak sebesar semut kalau dilihat di atas bumi ini, tapi kita betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dinilai semua amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian berbanggalah. Berbanggalah, bukan justru menyepelekan. Berbanggalah bahwa walaupun engkau tinggal di bumi yang kecil ini, yang nampak seperti enggak ada harganya, besar si manusia ini juga kecil, engkau diperhatikan betul oleh Allah. Gerak-gerikmu diperhatikan dan dicatat semuanya oleh Allah. Allahu Akbar, maha besar engkau. Begitu kecilnya aku, tapi engkau perhatikan juga. Kan itu kebanggaan bagi manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir dalam bab ini kami jawab adalah, memangnya kita pikir makhluk yang ada itu di semesta ini cuma manusia saja. Mungkinkah ada bumi-bumi lain di semesta alam ini yang di sana juga ada makhluk yang diciptakan Allah, yang dibebankan oleh Allah seperti manusia di bumi? Bayangkan saja, kita kan belum tahu itu. Banyak sekali bintang-bintang di sana yang kita tidak tahu di sisi bintang itu ada apa. Kalau kita ini duduk dekat dengan matahari, di dekat matahari itu ada planet 11 yang diketahui. Salah satunya ada makhluk hidup, namanya manusia. Bagaimana dengan bintang-bintang yang jauh di sana? Apakah ada planet sama dengan kita? Ada makhluk enggak di planet itu? Boleh saja ada makhluk lain di planet itu, yang wallahu alam kita tidak tahu kabar tentang mereka, yang juga Allah ciptakan mungkin. Kita tidak dapat informasi tentang itu, kita tidak tahu. Tapi ayat Al-Quran tidak menafikan ada kemungkinan itu. Ini dia. Jangan engkau berpikir bahwa engkau saja ada di alam ini. Al-Quran memperbolehkan boleh saja ada di sana makhluk lain di atas planet lain yang wallahu alam kita tidak tahu. Ya, mereka ada di sana diciptakan oleh Tuhan, mungkin saja sama seperti kita atau berbeda. Allah menciptakan makhluk-makhluk lain. Mana ayatnya Ustaz? Ada ayatnya yang disebutkan oleh para ulama dalam surat At-Talaq ayat ke-12 ya. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna tatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah mengatakan bahwa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat, dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit, 7 lapis langit. Kita aja 7 lapis langit ini enggak tahu mana-mana saja yang 7 lapis. Ya, mana-mana saja yang 7 lapis. Kita enggak tahu hari ini. Tapi yang kita tahu bahwa ya, yang terlihat sama kita hari ini walaupun pakai teropong dan teleskop Hubble adanya, itu semuanya masih langit yang pertama. Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَزَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, dan kami hiasi langit dunia itu, langit bawah, lapisan awal itu, bimasabih, dengan misbah. Masabih ini apa? Adalah sesuatu yang terang benderang, yang memiliki kemampuan menerangi dirinya sendiri. Berarti apa itu? Planet apa bintang? Bintang. Jadi selama mampu kita melihat bintang di langit, itu masih langit pertama. Allahu Akbar. Jadi 7 lapis langit seperti apa? Itu baru langit pertama, semua yang terlihat sama kita. Kami hiasi, kata Allah, langit pertama dunia itu dengan bintang-bintang seperti itu, kata Allah. Jadi selama masih terlihat itu semua masih langit yang pertama. Yang 7, wallahu alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, wa minal ardi mislahunna, dan dari bumi juga seperti itu, kata Allah. Wa minal ardi mislahunna. Allah menciptakan 7 lapis langit, ya. Kemudian Allah ciptakan dari bumi juga seperti itu. Ini para ulama heran. Bagaimana maksud Allah ciptakan bumi juga seperti 7 lapis langit itu? Ya, kalau langit berlapis-lapis adanya, ya, wa minal ardi mislahunna, daripada ardun, bumi juga seperti itu. Para ulama, Syekh Dr. Zaghlul Najjar, salah seorang ulama ahli geologi dari Mesir dan juga ilmuwan penafsir Al-Quran, beliau mengatakan bahwa ayat ini menyatakan kemungkinan memperbolehkan adanya bumi lain selain bumi kita di alam ini, di jagat ini yang kita tidak tahu. Lapisan daripada langit saja kita tidak tahu apa saja, maka bumi yang lain juga kita tidak tahu. Wallahu alam. Boleh saja ada. Logika memperbolehkan, dan syariat Al-Quran dalam ayat-ayat juga tidak menghalangi boleh adanya saja bumi lain, makhluk lain selain kita yang wallahu alam. Dan kita tidak perlu tahu tentang mereka, cukup tahu tentang diri kita saja ini dulu. Cukup pikir diri kita ini berguna, bermanfaat enggak? Sesuai dengan perintah Allah enggak? Jangan berpikir untuk hijrah ke bumi lain. Kalau orang barat hari ini sudah berpikir bahwa sekitar beberapa abad yang akan datang bumi ini tidak layak untuk dihuni, jadi semua orang akan berangkat pergi mencari bumi lain. Allahu alam. Kita nggak disuruh cari bumi lain. Semua ayat Al-Quran turun itu di bumi ini, ya, di bumi ini. Ya, saudaraku yang dimuliakan.